Kiranya Tuhan ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Sudilah ya Tuhan ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah merenungkan langkah pertobatan dari alam yang menjerit menjadi bumi baru yang berselamat di pekan pertama dan kedua. Dan sekarang kita merenungkan langkah pertobatan berikut, yaitu manusia yang menjerit menjadi manusia baru yang berselamat. Karena kita menjerit bukan hanya karena alam yang rusak atau kemiskinan dan ketidakadilan, tetapi kita menjerit terutama karena dosa-dosa kita yang membuat kita merana dan binasa. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkau menghendaki kami anak-anak-Mu hidup sejahtera dan berselamat. Seperti anak yang hilang, kami telah menderita bahkan mati karena dosa-dosa kami, tetapi Engkau memanggil kami untuk bertobat agar dapat hidup kembali sebagai manusia baru yang berselamat. Bantulah kami mewujudkan pertobatan itu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenangkanlah cincin pada jarinya
dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, tema APP Pekan keempat, Manusia Baru yang Berselamat, akan kita dalami dengan metode apresiatif inquiry dengan 4 langkah berikut ini. Di pekan yang lalu, kita sudah melihat tanda-tanda manusia sakit dan menjerit akibat keserakahan, egois, dan mencari kenikmatan daging. Di balik jeritan manusia itu, lahir pula hidup baru seperti cara belajar dan kerja online. Tidak terbatas pada ruang dan waktu lagi. Munculnya solidaritas internasional sampai Paus mengeluarkan ensiklik Fratelli Tutti, dan karena COVID memaksa orang untuk berdoa di rumah aja, maka muncul ruang doa di rumah-rumah dan lahir banyak pemimpin doa keluarga. Sekarang, mari kita temukan bentuk-bentuk manusia baru di tengah kesulitan yang ada. Contoh lain, keserakahan nafsu daging dan egoisme memang telah melahirkan penderitaan seperti kerusakan alam, kemiskinan dan kekerasan, serta berbagai kejahatan, penyakit yang mengancam hidup manusia. Tetapi pada saat yang sama telah melahirkan kehidupan baru seperti berbagai macam vaksin dan obat untuk hidup manusia, berbagai alat pengaman dan deteksi banjir dan tsunami. Tumbuhnya kesadaran baru akan persaudaraan semesta, dunia sebagai rumah bersama, dan kita sebagai saudara saling bantu seperti yang terjadi waktu wabah COVID. COVID telah membuat rumah menjadi tempat doa dan keluarga menjadi eklesia domestika, juga melahirkan kebiasaan hidup bersih. Saudara-saudari, ternyata kesulitan dan bahaya telah memaksa manusia kita untuk menyangkal diri dengan segala kecenderungan yang egosentris, rela memikul salib hidup dalam pelayanan kepada sesama, sehingga melahirkan solidaritas yang indah, baik dalam keluarga, masyarakat, pun dunia. Seperti anak yang menderita, telah menyadarkan dan melahirkan mimpi hidup baru. Di rumah Bapakku berlimpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan kembali.
Mari kita diskusikan apa yang menjadi mimpi atau cita-cita kita, baik pribadi, keluarga, wilayah rohani, stasi, paroki kita. Pribadi, seandainya saya dapat menyangkal diri dan rela hidup bagi sesama, aku mau mulai dari diriku untuk berpuasa dan berpantang sebagai silih atas dosaku dan dosa dunia yang terlalu serakah. Aku menyangkal keinginan dagingku untuk merokok, minum alkohol, ngemil, juga menyangkal kecenderungan menggosip dan menyebarkan berita hoaks. Keluarga, seandainya penyangkalan diri menjadi dasar hidup keluarga kita, sehingga setiap orang rela berkorban bagi yang lain, rela menyiapkan waktu untuk kumpul dan berdoa keluarga, betapa bahagianya kita. Seandainya setiap anggota keluarga bisa menahan diri, tidak cepat menuduh dan mempersalahkan, tidak sok tahu dan merendahkan yang lain, bila saling mendengarkan, pasti keluarga lebih bahagia. Kelompok kategorial wilayah rohani stasi paroki. Seandainya masyarakat kita menjadi masyarakat yang terbuka, saling menerima perbedaan, saling menunjang untuk kemajuan bersama, sehingga iri hati, mengkafirkan yang lain, dan gerakan ekstremis diganti dengan gerakan persaudaraan semesta. Mari kita merencanakan atau merancang apa yang mau kita buat sepanjang minggu ini sebagai bentuk pertobatan kita, seperti anak yang hilang, yang sadar lalu bangkit dan bertindak sehingga menerima baju baru, menjadi manusia baru dalam Kristus. Pribadi, tindakan penyangkalan diriku untuk melayani sesama adalah pantang rokok dan alkohol, hoaks dan gosip, bantu sesama lewat derma APP, rajin ibadat wilayah, jalan salib, misa dan tobat. Keluarga, tindakan nyata keluarga kita untuk lahir baru adalah gerakan pantang dan puasa dalam keluarga seperti tindakan pribadi di atas. Gerakan makan bersama dan doa bersama yang sudah terjadi di masa pandemi ini dilanjutkan untuk mewujudkan eklesia domestika, sekaligus melatih diri untuk saling mendengarkan, melayani, dan mendoakan. Kelompok dan paroki. Gerakan kelompok dan paroki untuk mewujudkan perubahan hidup dalam umat dan masyarakat adalah membentuk gerakan komunitas ekologis dan komunitas inklusif supaya belajar saling menerima dan memperkaya untuk keselamatan bersama dalam perbedaan. Supaya mimpi kita tercapai dan cita-cita terwujud, mari sekarang kita rencanakan aksi nyata. Pribadi, apa aksi nyata yang saya akan buat? Misalnya, setiap hari Rabu dan Jumat berpantang dan berpuasa, lalu hasilnya diuangkan untuk derma APP. Setiap minggu ikut ibadat wilayah dan jalan salib, ikut misa hari Minggu dan mengaku dosa. Keluarga, apa aksi nyata keluargaku sebagai bentuk pertobatan? Misalnya, hari Rabu dan Jumat puasa bersama, setiap jam 7 malam makan malam bersama dan ditutup doa malam bersama. Sementara itu, ada percakapan tentang capaian aksi puasa keluarga. Sudah buat apa dan apa kesulitan? Kelompok dan paroki. Apa aksi nyata kelompok paroki kita? Misalnya, pembentukan komunitas ekologis dan inklusif serta paroki tangguh bencana dan komunitas virtual. Saudara-saudari, dalam bacaan tadi kita mendengar bagaimana Bapa yang baik menyambut anak yang hilang itu, memberinya martabat baru dengan baju, sepatu dan cincin
serta berpesta ria, demikian juga segala niat dan usaha kita untuk bertobat pasti akan disambut baik oleh Bapa di surga, dan martabat kita akan dipulihkan sehingga kita juga boleh menjadi manusia baru dalam Kristus Yesus. Untuk itu, mari kita teguhkan pembaharuan diri dan keluarga serta umat kita dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah tujuan akhir segala perkembangan. Perkenankanlah kami menyampaikan permohonan kami. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja menjadi ibu bagi siapapun yang mencari perlindungan dan kedamaian serta mampu berjalan bersama menuju dunia baru dalam kerajaan-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi masyarakat kami, semoga masyarakat kami semakin terbuka untuk menerima perbedaan dan keunikan warganya, semakin melindungi yang lemah dan memajukan semua pihak demi kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penderita, ya Bapa, berilah kekuatan-Mu kepada para penderita untuk menjadi saksi bagi dunia. Semoga mereka mampu mengubah deritanya menjadi sarana keselamatan lewat semangat penyangkalan diri. Semoga kami juga boleh berbagi dengan mereka sehingga terciptalah jalan-jalan luas untuk hidup baru yang berselamat. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi paroki kita, ya Bapa, ada banyak rencana gerakan nyata di paroki kami, baik di tingkat wilayah rohani, stasi, pun paroki dan keuskupan. Bantulah kami mewujudkan semuanya itu. Semoga semangat penyangkalan diri terus bertumbuh dalam diri warga paroki kami, sehingga kami makin terbuka satu sama lain dan terbuka terhadap orang-orang yang berada di luar kelompok kami. Dengan demikian, kami menjadi warga dunia yang rukun dan bersatu padu sebagai persiapan dunia baru yang abadi di surga. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, bantulah kami ya Bapa, supaya kami sanggup mewujudkan pertobatan kami melalui karya nyata sesuai dengan rencana pribadi, keluarga, dan paroki kami. Buatlah kami makin terbuka untuk bergandengan tangan dengan siapa saja yang berkehendak baik. Semoga kami semakin mampu menyangkal diri demi kebahagiaan sesama. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, demikianlah doa permohonan kami. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik,
Engkau memberikan Yesus Putramu menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Di dalam Dia, kami mengenal keluhuran nilai penyangkalan diri dan salib. Di dalam Dia pula, kami beroleh harapan untuk boleh menjadi manusia baru seperti anak yang hilang melalui pertobatan. Bantulah kami mewujudkan semangat pertobatan kami dalam hidup sehari-hari, sehingga kami juga boleh menjadi jalan bagi sesama untuk mengalami keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, doa dan pendalaman tema APP 2022 kita pekan keempat ini sudah selesai. Kita diutus untuk memulihkan dan memuliakan kehidupan. Syukur kepada Allah. Jauh